Jopos TV, ketemu lagi di Obrol ya bersama dengan Tori Andromeda dan pastinya narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya akan memberikan banyak sekali inspirasi positif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jopos TV. Kembali lagi Obrol akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok yang akan ini sebenarnya kita recall lagi ya. Mungkin dulu-dulu pernah nonton konten kita di digital, sekarang di Jopos TV kita datengin lagi karena yang pastikan perkembangan kan selalu ada ya. Jadi kalau dulu dia ngapain, sekarang dia ngapain lagi. Mungkin ada beberapa hal-hal yang baru dari dia. Langsung aja deh kita mau tanya-tanya, kita mau sharing-sharing bareng bersama dengan salah satu food vlogger yang keren banget di Madiun Raya. The one and only, ini dia Mr. Arie Madione. Apa kabar Mas Ari? Nah, iki tambah gendut gak sih? Nah, iki. Tambah gendut gak sih? Tambah gendut ya, berarti perkembangannya adalah tambah gendut ya. Tambah gendut. Merasa tambah melar badannya. Always. Nah, gara-gara kebanyakan makan ya. Jadi kenapa? Mau olahraga aja gak sih? Oh gitu. Jadi ini ya vlogger khusus gym habis ini. Iya. Tapi yang jelas pastinya teman-teman di Madiun Raya ya, ini mungkin pasti juga sudah tidak asing lagi dengan sosok Mas Ari. Beliau ini adalah food vlogger, konten kreator juga. Dia juga tukang review makanan ya, dan sering sekali membagikannya di media sosial karena memang dia konten-kontennya spesial khusus untuk makanan-makanan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ari ya? Ya, kurang lebih ya pedagang kaki lima wajib harus. Pedagang kaki lima harus wajib kita explore juga. Oh gitu, tidak hanya yang resto-resto, kafe-kafe. Karena ya siapa lagi yang nanti yang bikin konten, soalnya kebanyakan teman-teman di Madiun ini suka jajan sebenarnya. Betul. Jajan. Dan kayaknya juga sebenarnya tempat makan di Madiun ini kan semakin banyak ya. Katakanlah mungkin di tahun kemarin ada sekian ribu, sekarang mungkin bisa belasan ribu atau puluhan ribu tempat makan. Bahkan yang tempat-tempat makan yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, salah satu sumber untuk mendapatkan referensi tempat makan enak itu ya salah satunya Mas Ari ini ya. Tapi kita kembali ke era-era awal-awal Mas Ari lah ya. Kenapa sih sebenarnya tertarik dengan konten-konten makanan kuliner dan pada akhirnya senang dengan food vlogger gitu? Karena kan kita kan setelah pandemi ya kan. Iya. Setelah pandemi terus akhirnya banyak orang yang semangat lagi untuk jualan. Betul. Semangat lagi untuk jualan, terus akhirnya banyak bermunculan menu-menu baru, menu-menu yang yang wajib dicoba gitu loh Mas. Terus akhirnya kemarin nyari sesuatu kuliner itu di beberapa tempat itu banyak banget yang baru. Oh ya? Banyak banget yang baru. Di tahun ini? Di tahun ini. Di tahun ini banyak banget kuliner-kuliner yang baru dan harus dicoba. Loh, tapi kan Mas Ari sebenarnya memulai ini sebelum pandemi kan harusnya? Iya. Ya kan? 2000 berapa? Awal-awal banget. Awal banget 2017, 2018. Nah, ya kan 2017, 2018 memulai untuk konten-konten makanan. Saya pada akhirnya 2023 masih juga konsisten kan? Masih. Kulineran juga. Masih. Nah, dari sekian puluh, bukan sekian puluh ya, sekian tahun jalan jadi food vlogger ya. Apa yang ditemukan di dalam tempat-tempat makan di Madiun khususnya? Kalau Madiun sendiri itu sebenarnya untuk hidden gem itu sebenarnya juga banyak. Kemarin sempat saya itu tanya ke salah satu teman. Jadi salah satu teman itu kayak ngasih rekomendasi tempat-tempat yang hidden gem. Jadi kayak sales gitu, dia punya kayak tongkrongan sendiri gitu loh. Oke. Jadi kayak nasi, sayur, tempe sama kerupuk kalau nggak salah itu. Jadi udah lengkap tuh cuma 5.000-an atau enggak 6.000-an gitu loh. Buset, 5.000? Itu udah munjung-munjung Mas. Itu di piring ya? Ya di piring. Bukan nasi bungkus ya? Bukan. Jadi kayak nasi sayur. Nasi sayur dikasih lauk gitu. Terus ya tambah kerupuk gitu aja sih. Terus airnya dikasih air pakai teko gitu. Itu udah 5.000 6.000-an dah. Dan itu jarang orang yang tahu. Iya, benar. Iya. Padahal itu kayak rekomendasi teman-teman yang hidden gem sebenarnya banyak banget sebenarnya. Cuman ya belum terekspos itu tadi ya. Benar. Jadi mereka sebenarnya punya rekomendasi masing-masing. Cuma karena kita jarang interaksi, terus akhirnya kemarin aku sempat
minta Mas boleh minta nomor WA-nya nggak? Aku pengen tahu lokasinya si ini Iya, gitu. iya. Akhirnya ketemu terus akhirnya ya itu tak bikin konten. Oke. Dan yang jual itu udah sepuh. Oh, oke. Jadi wah oke lah ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke awal-awal Mas Ari ya, sebenarnya untuk menjadi food vlogger ini sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan sebenarnya? Lebih ke gimana ya? Jadi dulu itu bikin bukan suka foto ya. Jadi foto terus diupload di WA. Oke, foto makanan ya. Foto makanan diupload di WA, ternyata banyak yang nanya ini belinya di mana. Oh ya, Terus ini di mana? Terus ini harganya berapa gitu. Terus dari situ karena lewat WA dulu, terus akhirnya saya pindah di Instagram. Di story gitu mungkin. Ya. Dan ternyata banyak yang tanyain juga. Alhamdulillah responnya bagus. Jadi kayak lokasinya di mana, terus harganya berapa, rasanya gimana, terus ini kalau mau parkir mobil bisa nggak sih? Gitu. Oh, jadi, sedetail itu pertanyaan mereka. Benar-benar. Jadi kayak lebih ke apa ya, menyeluruh gitu loh Mas. Jadi sekalian ini kalau mau ke sana lewatnya jalannya sebelah mana gitu. Jadi belum fokus ke hasil foto yang menurutku nggak kayak sekarang sih Mas. Dulu itu ya sekedar foto diupload. Kalau sekarang kan udah ada editingnya juga kayak pewarnaan biar itu sih. Lebih terkonsep lah ya. Benar. Pertanyaan simpel juga nih. Kenapa namanya Arye Madioni? Ari Madione. Itu Ari Madione itu sebenarnya kayak candaan sih Mas. Kayak candaan, jadi kayak Omamundi, Madione. Iya. Madione. Nya itu kayak apa kecil gitu Mas. Madione. Omamundi, Madione. Iya. Madione itu. Oke. Dan menegaskan bahwa Mas Ari ini food vlogger dari Madiun. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau review di luar Madiun juga nggak? Karena apa ya? Karena saya juga pengen explore, maksudnya nggak cuma di Madiun, tetap pengen ke luar kota juga. Dan sudah sempat explore ke luar kota? Sudah. Di kota-kota mana aja contohnya? Paling jauh itu Banyuwangi. Banyuwangi itu 10 jam perjalanan kalau naik kereta. Wow, mantap. Ke Banyuwangi hanya untuk bela-belain berburu makanan-makanan enak ya. Keren banget. Nanti kita akan balik lagi, kita akan terusin lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obral. Terus suruh nyobain. Terus Mas nanti kalau udah selesai aku dikasih masukan ya gitu. Tapi kalau di dalam konteks dikasih masukan berarti si pelaku bisnis ini atau ownernya ini Oke teman-teman pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Obrol dan masih bersama dengan Laiki. Nah, tanya juga nih terkait tagline Laiki. Kenapa setiap bikin konten-konten, kan kalau misalnya teman-teman ngikutin Instagramnya Mas Ari ya, itu kan awal kontennya selalu Laiki. Itu kenapa pakai tagline itu? Sebenarnya lebih sering mencari kuliner. Jadi kayak lebih ke satu rekomendasi, kedua itu kayak seneng gitu loh, kaget, antara seneng sama kaget. Jadi kayak lah iki akhirnya ketemu lokasinya. Jadi dari rekomendasi itu terus aku mencari, terus akhirnya kayak seneng kayak apa ya, berburu kuliner itu seneng gitu loh Mas. Betul. Akhirnya ketemu lokasinya, oh lah iki lokasinya di sini gitu. Lokasinya di sini, terus akhirnya kita masuk. Kita pesen beberapa menu juga gitu, terus akhirnya ya oke cocok ini. Cocok ya. Berarti sebenarnya Mas Ari ini selain menjadi rekomendasi kuliner untuk teman-teman yang lain, Mas Ari ini juga sering mendapat rekomendasi dari teman-teman yang lain juga? Iya, sebenarnya saya itu lebih sering kalau di Instagram itu ada yang namanya DM. Jadi banyak yang juga yang ngasih rekomendasi. Mas cobain bakso di sini gitu. Terus akhirnya aku catat biasanya, terus aku cari di Google Map ada apa enggak. Kalau enggak ada baru aku kontak yang ngasih rekomendasi tadi. Terus aku cari catat alamatnya, terus dicari. Lah itu pas nyari langsung ketemu. Lah iki gitu. Dan enak. Kalau ngomong soal enak nggak enak itu lebih karena aku penasaran juga, pernah nggak dapat rekomendasi dari followers misalnya, Mas kesini dong cobain, ternyata kurang atau mungkin nggak enak misalnya. Iya. Pernah sih Mas, jadi kayak rasanya itu kurang, tapi di sisi lain
kita kan mungkin bisa lihat dari sisi lainnya juga, mungkin rasanya kurang, tapi secara pelayanan oke, tempatnya juga luas, dan ada juga menu yang lain yang boleh direkomendasi juga. Dalam artian mungkin menu satu ini kurang, menu yang dua itu malah rekomen. Oh, yang bukan menjadi highlightnya malah lebih enak. Iya, benar. Jadi mungkin kita ngasih informasinya lebih ke situ. Mungkin yang satu ini kurang, tapi yang ini lebih rekomen. Nah, jadi mungkin bisa pesen 2 menu gitu aja sih. Tapi kalau soal selera kan bisa lah. Yang namanya orang kan seleranya masing-masing lidahnya. Iya. Nah, kalau di Madiun Raya berarti semuanya sudah pernah ya? Kan Madiun Raya ada Kota Madiun pasti, Kabupaten. Always. Magetan pernah. Ponorogo selalu. Ngawi masih 1 bulan sekali sih. Oh, masih agak jarang-jarang. Pacitan yang paling belum pernah. Loh, mana belum pernah ke Pacitan? Belum pernah. Serius? Belum pernah. Ke Banyuwangi pernah, ke Pacitan belum pernah. Masih Karena gak ada kereta soalnya di Pacitan. Kenapa? Gak ada kereta. Oh iya. Aksesnya mungkin ya. Aksesnya. Iya. Tolnya juga gak ada. Iya. Tapi bisa mantai mungkin. Oke, boleh. Nah, Mas Ari, ini mungkin penasaran juga orang-orang ya. Sebenarnya Mas Ari ini akan mengunjungi sebuah tempat ketika memang ada money-nya, ada uangnya, atau memang keinginannya Mas Ari sendiri, dalam arti karena rasa penasaran, aku pengen ke sana dan pengen tak review, atau karena hanya ada endorsan aja. Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman yang penasaran sama seorang food vlogger itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya itu kalau kita bikin konten ibaratnya pedagang kaki lima gitu Mas ya. Kita bikin konten pedagang kaki lima, kita explore kontennya, maksudnya kita bikin sinematik atau bikin video untuk memperkenalkan produknya pedagang kaki lima ini. Ketika kita diupload di sosial media, pakai Instagram, pakai TikTok, pakai YouTube, terus akhirnya beberapa brand ini tertarik gitu loh Mas. Oke. Oh iya, kayak mancing yang lain. Iya benar. Dari konten tersebut, terus akhirnya beberapa brand ini kayak ngajak kerjasama buat ngenalin produk yang ingin disampaikan gitu. Nah itu sih lebih ke cara sih kalau aku, ke strateginya gimana. Kalau untuk tiba-tiba dapat kerjasama, endorsan kayak gitu, lebih mereka itu juga mikir-mikir dulu. Kayak mereka sebenarnya juga punya ide konten sendiri. Oh, aku pengen kayak gini loh Mas kontennya. Nah, gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah punya referensi dulu. Oh, gitu. Jadi kadang Mas Ari juga ngikutin maunya klien juga ya? Iya benar. Jadi lebih ke ketika kita karena Mas aku tertarik gara-gara video yang pentol goreng ini loh Mas. Nah, gitu. Terus akhirnya modelnya dikasih kayak gini gimana, bisa enggak? Terus akhirnya kita coba nge-brief gitu, kita brainstorming gimana caranya biar produk ini tersampaikan ke netizen. Pengalaman dapat klien atau tempat makan yang kurang enak tanpa harus menyebutkan nama ya. Pernah nggak? Dalam arti mungkin si pemilik tempat makan ini tuh cerewet atau misalnya banyak nuntut gitu ya. Pernah nggak? Pernah Mas. Jadi mungkin lebih ke rasa sih Mas. Lebih ke rasa. Jadi ketika kita dikasih produk, dalam artian kita dikasih produk terus suruh nyobain. Terus Mas nanti kalau udah selesai aku dikasih masukan ya gitu. Tapi kalau di dalam konteks dikasih masukan berarti si pelaku bisnis ini atau ownernya ini terbuka. Betul. Nah itu menjadi peluang teman-teman untuk menyampaikan soal rasa itu tadi. Oh, jujur ya. Mungkin bisa diperbaiki sebelum nanti dijual. Nah jadi mungkin Mas ini kuahnya terlalu banyak, atau mungkin ini toppingnya terlalu sedikit. Gitu. Kalau untuk bumbunya ini ketika pas pakai minyak terlalu nyegrak Mas di tenggorokan. Akhirnya ownernya coba nanti dicek lagi di bagian dapur, emang rasanya seperti itu apa enggak gitu loh. Nah itu sih. Jadi kalau lebih suka itu sama beberapa pelaku bisnis yang memang terbuka kayak gitu. Tapi pernah nggak dapat pengalaman yang kurang enak dari si tempat makannya? Lebih ya itu sih Mas, lebih ke mungkin kalau soal konten itu kadang kan mereka juga ada promo, ada juga grand opening. Mungkin kontennya pengen didahulukan gitu. Biar segera upload gitu. Penjadwalan aja. Schedule postingan aja sih sebenarnya. Kalau review nggak pernah ada masalah ya? Nggak ada sih Mas. Lebih ke waktunya biar
mungkin netizen juga informasinya biar lebih tahu dulu gitu loh. Soalnya hubungannya mungkin karena ada promo, ada grand opening, atau mungkin ada sesuatu yang harus segera di-upload. Betul. Nah, terus biasanya tuh mereka tuh pengennya kontennya jujur nggak dari Mas Ari? Apakah mereka, Mas pokoknya kira rasanya kok tetap mau ngomong enak ya? Atau sebenarnya Mas Ari tuh bebas ngomong enak gak enak. Begitu juga bagaimana pertanyaan netizen ketika ngelihat konten-kontennya Mas Ari, sebenarnya kalau ngomong enak itu tuh enak beneran atau enak pesanan dari si pemilik makan gitu. Ya, siap. Jadi kalau ada beberapa brand, jadi mereka itu udah punya brief. Jadi ada apa namanya pesan yang harus dimasukkan ke dalam satu video. Mungkin tentang itu tadi, tentang promo, terus tentang lokasinya, tentang delivery order, terus udah bisa dipesan lewat ojek online gitu. Jadi lebih pesan itu sebenarnya sudah ada, sudah disiapkan gitu. Tapi kalau untuk rasa memang lebih ke pribadi atau ke akunnya sendiri gitu. Lebih mungkin porsinya lebih banyak, mungkin ini harga segini worth it sih untuk dicobain. Nah, gitu juga sih. Jadi lebih sebenarnya antara brief atau pesan yang informasi yang sudah ditulis sama rekomendasi dari aku sendiri sebenarnya. Oh, berarti jujur ya? Iya. Apapun yang dibilang Mas Ari di setiap konten, kalau enak pasti enak. Iya. Kalau aku nggak enak mungkin kurang gitu. Iya, kurang, lebih ke kurang. Bukan yang nggak enak tapi kurang. Lebih ke kurang. Oke. Nanti kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya dan kita akan tahu rekomendasi tempat makan paling enak ala seorang Mas Ari Madioni. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Tambahi. Tak tambahi karo sambel gitu wis. Jadi lebih ke ya kalau rasanya kurang aku malah ngeracik malah jadi chef dadakan. Tapi di tempat makan ya. Oke teman-teman, pemirsa Japas TV kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Mas Ari Madioni. Mas, aku pengen tahu dulu sebelumnya nih ya. Definisi makanan enak. Menurut Mas Ari itu makanan enak tuh yang seperti apa sih? Apapun makanannya ya. Oke. Kalau melihat kondisi di Madiun sendiri ya, aku pengen kalau aku sebagai cowok itu ya pengennya ya murah, akeh. Murah akeh. Nek enak itu nanti yang balik lagi ke selera masing-masing. Betul, lidah masing-masing ya. Benar. Mungkin bumbune pas, gitu. Kuahnya pas, ya gitu-gitu. Terus sambelnya nggak terlalu nyegrak gitu. Ya. Biar masih sopan ya. Intinya berarti menurut Mas Ari. Misi gitu. Apa? Misi. Iya, ya kan permisi gitu kan. Oh iya. Lawak. Oke, jadi intinya menurut Mas Ari ini makanan yang enak adalah makanan yang akeh porsinya tur murah. Ya. Kalau taste balik lagi ke lidah masing-masing. Nah, pernah nggak dapat pengalaman paling buruk nyicipin makanan, nge-review makanan? Tanpa harus bilang brandnya ya? Iya, siap. Ceritain dong. Jadi pernah makan, jadi kayak makanan laut gitu. Oke. Makanan laut, kita udah pesen, terus... Cluenya di Madiun nggak nih? Bukan. Oh, di luar Madiun? Bukan, di luar. Kita udah pesen, terus datang itu makanan lautnya. Pas digigit gitu. Pas digigit itu kayak effort banget gitu. Oh ya, keras. Iya. Alot mungkin ya. Ya alot mungkin cara masaknya mungkin kurang pas lah mungkin. Ya mungkin itu. Terus jadi lebih ke alot sih Mas. Jadi ya terpaksa pakai nasi anget sama bumbunya aja. Gak dimakan itu dagingnya? Susah soalnya. Gitu. Itu saking nggak bisa dimakan berarti ya pada akhirnya? Putus tapi tetap masih kenyal-kenyal gitu. Oke. Kalau rasa, pernah nggak ngerasain itu kan mungkin teksturnya ya? Pernah nggak ngerasain makanan yang apa tuh kayak gitu? Kalau rasa itu lebih ke racikan sih Mas. Mungkin kadang ada pas aku pesen kayak soto gitu Mas. Ya. Mungkin kalau rasanya kurang, mungkin aku mainku di kecap sih Mas. Oh, kecap? Kecap ku tak tambahi karo sambel gitu wis. Jadi lebih ke ya kalau rasanya kurang aku malah ngeracik malah jadi chef dadakan.
Tapi di tempat di meja Iya makan dong. ya. Iya. Jadi sambel, kecap, kayak kasih jeruk gitu wes oke lah. Ya, cip, oke lah. Oke. Aman buat biar rasanya jadi lebih aman. Iya. Nah, gitu Paling nggak sih. masih bisa dimakan ya. Iya. Ini pertanyaan yang saya nggak tahu Mas Ari pernah dapat pertanyaan ini apa enggak. Saya ngelihat Mas Ari ini kan penikmat makanan. Ya. Bisa masak nggak Pak? Kalau ngomong soal masak bisa sebenarnya. Apa? Bisa masak apa aja? Terakhir masak cumi Oh, iya? sambal hijau. Wih, Mantap. lumayan ya. Berarti Maksudnya belum pernah nonton konten masak ya. Atau akhir-akhir ini aku lebih sering ke masak. Soalnya Gitu? ya karena kan cuacanya hujan. Iya. Hujan banyak mungkin pedagang kaki lima yang mungkin mereka kayak berteduh di mana kan kita juga nggak tahu. Iya, karena selama ini kan kita ngelihat Mas Ari ini cuman makan, menikmati makanan yang sudah jadi, yang sudah diracik, yang sudah dimasak gitu kan. Makanya pertanyaannya, bisa masak nggak sih? Gitu. Bisa ternyata. Bisa. Iya. Tapi kalau soal rasa jangan ditanya dulu. Iya kan? Yang penting bisa masak. Iya. Lo pernah di ini nggak sih? Pernah disajikan ke teman-teman untuk direview gitu? Ya, karena kan aku punya teman, ya dia tinggal di kos gitu, aku yang masak, Mas. Oh, gitu. Jadi kalau masak itu nggak boleh rame-rame, harus salah satu. Oh, iya. Soalnya kalau semuanya masak, rasanya suara gar-garuan. Nah, jadi harus ada yang ngalah juga sih. Harus ada yang ngalah juga. Karena cowok itu kalau udah masak, itu merasa kayak jadi chef aja sih. Iya. Dan katanya kalau cowok bisa masak tuh jadi nilai plus di depan wanita-wanita. Oh ya, terus Mas Ari. Ya. Kalau ngomongin makanan favorit, ini bukan tempat makan ya, tapi makanan favoritnya Mas Ari ini apa sih? Bakso, soto, atau apa? Kalau di rumah itu aku lebih kalau di rumah dulu Mas ya, kebiasaanku itu aku malah suka sama tempe goreng. Oh, tempe. Tempe goreng dikasih sambal bawang. Oke. Itu kalau bisa di rumah. Sesimpel itu ya. Jadi kalau nggak ada mungkin karena sering makan di luar ya mungkin ya di rumah itu kayak kangen gitu loh Mas. Kangen masakan rumah gitu loh. Terus akhirnya setiap pulang ke rumah pasti sedia tempe sama sambal itu sih. Sesimpel itu sebenarnya udah bisa masuk banget ya, Mas Ari ya. Oke, Mas Ari, ini kita juga pastinya akan bertanya tentang rekomendasi tempat makan paling enak versinya Mas Ari karena Mas Ari kan juga udah berkeliling ke banyak tempat ya, puluhan bahkan ratusan tempat makan sudah pernah diicipin, sudah pernah dicobain. Penasaran juga nih dari teman-teman. 5 tempat makan terenak versi seorang Ari Madiun. 1. Kalau untuk rekomendasi di Madiun, aku ini campur deh. Campur ya? Campur. Kalau di Madiun sendiri ada salah satu tempat itu di alun-alun Mas. Oke. Namanya Warung Mbak Fitri. Warung Mbak Fitri. Nah, jadi Warung Mbak Fitri itu kayak sate pentul gitu. Oke. Tapi dia pakai daging ayam di model kayak sate pentul terus dibakar. Dan pilihan sambal itu macam-macam. Ada sambal apa kemarin sambal hijau, nah kayak gitu. Jadi variasinya dia kayak beda banget dari yang lain gitu loh Mas. Warung Mbak Fitri. Oke, nomor 1 Warung Mbak Fitri ya. Kota Madiun ya, dekat alun-alun ya. Ya, dekat alun-alun. Next, kedua. Terus yang kedua itu kayak apa namanya? Aku tuh suka sama bebek goreng Mas. Oke. Cuma ini agak beda. Namanya bebek goreng warsabi. Warsabi itu juga di alun-alun juga. Oh ya, masih di alun-alun juga? Masih di alun-alun. Sebenarnya alun-alun itu potensinya juga banyak banget Mas. Iya. Karena ya kulinernya menurutku beda dari yang lain. Betul. Jadi kayak bebek warsabi itu bebek goreng. Terus biasanya kan pakai sambal bawang, tapi ini pakai sambal hijau. Oh, sambal hijau. Oke. Pakai sambal hijau. Di sebelah mana tuh? Biar teman-teman bisa kalau untuk tahu lokasinya warsabi itu di seberang. Jadi di alun-alun kayak ada tenda biru apa sih namanya? Yang di tengah itu? Ya, yang di tengah. Oh, berarti masih satu daerah satu jalur, iya. Yang deket SMP 5. Oh, situ. Ya, jadi seberangnya ini SMP 5, ini depannya ini sudah ada warsabi nih. Oh, oke, di situ. Deketnya, ya di situ sih. Warsabi warung. Yang jalan dipecah itu kan? Ya, benar. Di 2 arah itu kan. Oke. Tuh, yang ketiga. Yang ketiga ada apa namanya? Apa itu yang di Jalan Cokro itu loh, Mas? Oke. Kayak jagung serut Cokro. Jalan Cokro. Oh, ini warung modern. Warung modern. Ya. Kalau aku nyebutnya jagung serut soalnya aku kalau ke sana pasti pesennya yang jagung serut. Yang diserut ya? Iya, jagung yang dibakar terus dipotong-potong itu terus dikasih parutan keju. Oke. Nah, itu lebih ke jajan mungkin ya. Maksudnya bukan makanan berat ya. Saya cukup sering juga ke sana. Sama siapa tapi? Iya. Sama ayam. Oke, yang ketiga
warung modern itu. Terus Warung modern. yang keempat? Yang keempat, aku tuh kalau malam Mas ya. Oke. Jadi setelah bikin konten jam 7, jam 8-an, kadang bingung mau kemana. Akhirnya aku punya rekomendasi kayak salah satu angkringan di Jalan Anyar itu loh Mas, Jalan Anyar deket Taman Praja. Anu toh, Pagu. Bukan di Jalan Anyar, ya angkringan namanya angkringan Robi. Oh, angkringan Robi. Angkringan Oke. Mas Robi. Tadi itu Oke. angkringan ciri khasnya Ponorogo Sata. Oh iya. Nah, dari situ sundukannya banyak Mas. Wah. Atau dicoba tuh. Ya, sundukannya banyak. Terus orangnya itu yang jual itu juga kayak ya kita kayak ngangkring gitu loh Mas. Iya, Jadi iya, kita iya. duduk di depan angkringannya gitu. Terus kita ngobrol gitu sambil Oke. ambil sundukan, Ya, terus ya, ya, dibakar, ya, terus ya, ada ya. nasi jotosnya juga. Itu sih. Terakhir, kelima, Terakhir aku lebih suka bakso sih Mas. bakso di mana? Bakso Juragan. Di mana tuh? Bakso Juragan itu lokasinya di Lapangan Bulun tuh loh Mas. Oke. Lapangan Bulun. Ah. Pokoknya ke timur sedikit nanti kiri jalan adalah namanya bakso Juragan gitu. Oke. Jadi itu kayak bakso urat tapi apa namanya yo mantap gitu loh Mas. Ada yang kecil, ada yang besar. Aku yang pesen yang besar. Bakso urat ya. Kita akan coba 5 rekomendasi kuliner terenak Boleh. dari Mas Ari ya. Mas Ari, terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke studio kita Jawa Pos TV untuk pertama kalinya ya Mas Ari. Setelah kemarin juga sempat kita undang lagi. Akhirnya datang lagi. Terima kasih banyak waktunya dan tetap memberikan rekomendasi kuliner terenak untuk Pasti. teman-teman. Iya. Dan pastinya terima kasih banyak buat pemirsa Jawa Pos TV ya. Sudah nontonin konten kita untuk obrol-obrol episode kali ini bersama dengan Mas Ari Madiun. Pastinya tunggu terus narasumber dan juga bintang tamu kita yang akan hadir di obrol-obrol di Jawa Pos TV. Akhirnya saya Toren Durmida pamit. Terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye!